Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sidqi wal wafa amma ba'da. Faqala al-musannif kitabul hudud at-targhibu minal irtidati wal iyadu billah. Qala Allah Ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. At-targhibu tawikiku tarhib meden-medeni memberikan ancaman minal irtidad saking murtad wal ayatu lan utawi pengreksa iku billahi kelawan Allah. Ancaman melakukan kemurtadan dan semoga Allah melindungi diri kita. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wa may yartadid minkum, wa man utawi sapa wonge, man ismun mausulun yadulul alamiyah, menunjukkan siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, remaja, tua, rakyat jelata maupun pejabat, santri maupun kiai, petani maupun wali, siapapun itu, pokoknya yang merasa dirinya itu manusia, yartadid iku murtad sopaman, mingkum saking serokabe andinihi saking agamane man. Ketika seseorang itu melakukan kemurtadan keluar dari agama Islam, fayamut mengkomati sopaman, kemudian dia itu mati, bahwa hale utawi man iku kafirun kafir, dan dia itu meninggal dalam keadaan kondisi kafir, artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Dulu iman, terus keluar murtad. Setelah murtad, dia tidak kembali lagi, mati dalam keadaan kafir. Faulaika, mangko tai mengkono-mengkono. Yang demikian itu habitat a'maluhum. Semua amalnya itu sia-sia. Tidak maupun amalan akhiratnya. Tentu dulu seorang muslim pernah sholat, pernah zakat, pernah infak, pernah sedekah. Seluruh amal dunia dan akhiratnya itu habitat a'maluhum. Itu sia-sia. Tidak sampai di situ, wa ulaika, dan bagi mereka ashabun nar adalah penduduk neraka, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa qala Allah Ta'ala, wisdawu sapa Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, saat temene wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina, ba'da imanihim ing dalam sawise imane alladzina. Summasdadu mangka nuli nambah apa nih kufron kafir. Ada orang kafir sawise iman, berarti iman dulu, setelah beriman dia itu murtad, keluar dari Islam, dan ternyata kekafirannya itu nambah. Sekarang banyak Bu konten-konten ya
dengan terang-terangan, dengan jelas sekali, mereka itu mengajak kepada kekafiran. Dulu beriman, terus kafir. Setelah kafir, ngajak wong jadi kafir. Wis sing diarani summasdadu kufran. Karena kekafirannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi mengajak khalayak ramai. Nambah kekufuran. Banyak, Bu. Ya, kalau dulu karena tidak ada sosial media sehingga tidak terekspos, kalau sekarang sudah terekspos. Bahkan terang-terangan ngajak mereka untuk keluar dari ajaran Islam. Apa yang terjadi? Lan tuqbala taubatuhum. Maka ora diterima taubatuhum, taubati alladzina. Ulaika adalah mereka, dan bagi mereka hum dolun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Innalladzina saat temene wong akeh kafaru kang pada kufur sapa alladzina wa matu lan mati sapa alladzina wa hum halu utawi alladzina iku kuffarun pira-pira wong kafir. Fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban lawa biftada bihi faulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Fala yuqbal min ahadin lan iku ora bakal diterima min ahadihim saking salah suwijine alladzina mil'ul ardi apa sak kepoe bumi dahaban bayane emas. Ketika ada kemurtadan yang dilakukan seseorang lalu mengajak mereka untuk melakukan kemurtadan, hal yang pertama adalah taubatnya tidak diterima. Yang kedua, tebusannya pun tidak akan direspon. Saya analogikakan begini, supaya Al-Quran ini mudah untuk dipahami. Jenengan, Bu, bela-belain kerja ning luar negeri, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Singapura, ada yang ke Abu Dhabi, ada semacam Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk membantu. Oke. Yang ditinggalkan itu adalah kepercayaan pada keluarga, pasangan. Aku tinggalkan kepercayaan ini. Berangkat kalian, 1 bulan berlalu, gaji didapat. Kirim untuk pasanganmu. Seluruh kebutuhan hidup dicukupi. Tapi ternyata duitmu, gaji yang pernah cuma lewat di rekeningmu itu digunakan untuk selingkuhan pasanganmu. Jenengan sing kerja dikasihkan ke pasanganmu, pasanganmu dikasihkan ke perempuan lain. Untuk membiayai, untuk membelanjakan. Piye perasaanmu? Satu pengkhianatan yang dilakukan seorang pasangan itu akan melukai hati kesetiaan. Rasa cinta yang dibangun selama itu akan runtuh seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, memberikan segalanya, kehidupan, nafas gratis, ketenangan batin, pasangan yang cantik, yang gagah, kesehatan yang selalu fit,
Diberikan semuanya. Permintaannya la tusyrik billah. Ringan. Jangan samakan aku dengan yang lain. La tusyrik billah. Jangan sekutukan aku. Itu permintaan Allah. Ternyata setelah semuanya dikasihkan, dijadikan manusia, diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan pasangan, diberikan keturunan, diberikan semacam-macam semuanya. Ternyata dikhianati. Allah dikhianati. Dia menyembah selain Allah. Kata penduduk neraka itu, Arab, kami menyesal. Kami menyesal. Maka kami akan menebus kesalahanku. Seluruh emas yang ada di bumi, aku akan hadiahkan sebagai penebusan dosaku. Menyesal. Pasanganmu datang kepadamu, menyesali semuanya, karena ternyata selingkuhannya selama ini cuma ngrogoti dunia netok. Sadar dia akan akan pengkhianatan dari selingkuhannya, terus dia kembali kepadamu. Sayang, maafkan aku, kemarin khilaf. Saya berjanji sekarang akan setia, tidak akan pernah mendua. Apa jawabanmu? Bisa kutebak. Jawabanmu tai kucing. Bela-belain 10 tahun nyambut keliling Taiwan. Harusnya ada malah ngopeni mbok enom. Fala yuqbal min ahadihim mil'ul arti dhahaban. Walaupun bumi ini dijadikan emas, lalu diberikan kepada Allah sebagai penebusan dosa yang pernah dia lakukan, satu pengkhianatan yang pernah dikerjakan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yuqbal min ahadihim. Tidak diterima. Aneh. Kepercayaan ya sangat penting sekali. Makanya yang harus kita lakukan itu adalah menjaga kepercayaan itu. Bukan setelah kita dipercaya itu menyia-nyiakan atau seenake udele dhewe. Dia cinta banget kok sama aku. Seberapa besar kesalahanku, dia pasti akan memaafkan. Ada batasnya. Orang berkali-kali melakukan kemaksiatan, mencurikah, menyolong, berbuat zinakah, judi, semua kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, asal tidak musyrik, Allah ampuni dosanya. Pasanganmu pun gitu, kadang-kadang nakal, judi online dan lain sebagainya, main slot. Jenengan masih bisa sabar, Bu. Tapi sekali ngopeni rondo, ora diterima, Bu. Wis bar suka bar. Karena krisual, kepercayaan itu, kesucian cinta yang kalian bangun itu terlalu suci untuk dikhianati gitu loh. Khilaf sesaat, main togel, main apa, jenengan masih mampu lah
untuk bertahan, minimal demi anak-anak, itu minimal. Tapi sekali wis ngopini rondo, wis suka bar. Kan gitu. Semua dosa diampuni, asal ojo musyrik. La tusyrik billah. Siapa sih yang nggak punya dosa di antara kita? Semuanya pernah dosa, dan banyak dosa kita. Maksiat hampir setiap saat. Ini pengangan sing ora jelas ya maksiat. Artinya kesempatan itu selalu ada, tapi Allah terbuka pintu maafnya gitu. Asal ojo nganti musyrik. Walawif tadabihi, walaupun itu dijadikan untuk tebusan, maka tidak akan diterima. Makanya ketika seseorang itu mati dalam keadaan tidak membawa ajaran iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman, ojo nganti mati dalam kondisi tidak bawa ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minimal kita ngucap Allah, Allah saat durungnya mati. Karena banyak sekali paham-paham yang terlalu sekuler. Artinya ketika dalam kondisi kosong hati seseorang, pikiran ya percuma. Karena pikiran kudune mantep madep marang kuasa. Ya repot, Bu. Ya. Idealnya memang seperti itu. Idealnya gitu loh. Idealnya sholat itu khusyuk, itu ideal. Idealnya ibadah itu ikhlas, itu ideal. Sangat ideal. Tapi bagaimana mungkin keikhlasan, kekhusyuan itu akan kau lakukan sedangkan akan kau rasakan sedangkan kau tidak pernah melakukan. Impossible. Sangat mustahil sekali. Maka ada butuh pembelajaran. Sekali, dua kali mungkin belum ikhlas. 3 kali, 4 kali mungkin mulai merasa. 5, 6 kali sudah terbiasa. 7 sampai 10 dan seterusnya sudah nggak dianggap. Artinya sudah mengalir begitu saja, sudah biasa. Bahkan setiap amal yang dia kerjakan, dia lupa. Saat lupa itulah yang namanya ikhlas. Hati gundah gulana, pikiran mayang-mayang, terus dikiran. Cara torikoh percuma, Bu. Cara torikoh itu percuma. Wong dikirke kudune madhep sing mantep. Cara torikoh. Tapi adakah seseorang itu mengatakan bahwa ketidakpercumaan itu adalah satu solusi yang nyata? Nggak bisa, Bu. Sudahlah hati kosong, tidak mau zikir. Lebih parah lagi. Minimal ketiadaan atau keputusasaan seseorang, kekosongan hati seseorang, masih ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih mending. Timbangannya wis putus asa, hati kosong, pikiran semrawut, ora eling pangeran.
Terakhirnya gendeng. Terakhir gendeng. Makanya Bu, ada satu cerita, satu riwayat. Nabi itu senyum-senyum, Nabi itu senang banget ketika nanti di akhirat, Bu. Ketika Nabi itu jejer mbek Gusti Allah didampingi malaikat Jibril, Allah menyerukan orang-orang, para nabi, para wali, para rasul masuk surga ya, dengan kesetiaan dan keimanan mereka, orang-orang soleh masuk surga. Itu ideal. Itu ideal. Tapi kata Nabi, Gusti, najan wong iwamit kadang-kadang nyembah anak pengarepe, orang mung murni mergo jenengan Gusti, tapi tetep sing disembah ki jenengan. Sing tetep sing disembah jenengan. Kan bukan Nyiro Kidul sing dijaluki. Kan bukan Gunung Kawi sing disembah. Tetep jenengan Gusti. Maka masukkan golongan-golongan itu ke surga. Jadi dirayu. Ning Kanjeng Nabi. Kata Allah, nek ngono carane aku orang duweni hak untuk murka. Terus malaikat Jibril, ya Rasulullah, mbok dikasih apa? Dikasih hak Allah untuk memberikan azab. Allah kasih hak untuk marah. Tapi piyong Gusti Allah ke sayang banget ning Kanjeng Nabi. Yus, akhirnya ya kita mau tidak mau harus mengakui. Kadang-kadang kita tahajud itu bukan karena kerinduan kita kepada Allah, tapi karena pengen hajatnya dikabul. Berarti kan mengesampingkan hal yang utamanya dulu gitu loh. Kita punya hajat, Allah kita libatkan. Dua utang, pengen supaya bisa cepat ke sahur. Maca surat Waqiah. Bar subuh, bebar, asar. Itu kan Allah berarti dilibatkan be utangmu. Tujuannya ben rezekine lancar iso nyaur utang. Bukan karena pikiran eling pangeran. Tapi jare Kanjeng Nabi, sudahlah biarpun begitu kenyataannya, tapi tetap sing disembah jenengan Gusti. Itu pembelaan Nabi untuk umatnya. Begitu sayangnya Nabi terhadap kita, Bu. Luar biasa. Pengen dia anak soleh. Jenengan tahajud tiap wengi. Dedonga marang Gusti Allah. Benar. Saya tidak menyalahkan, itu benar. Karena mau nggak mau bahwa itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah jaluk be pangeran. Betul. Tapi kadang-kadang seseorang itu tidak sadar bahwa hajat yang dia panjatkan kepada Allah itu mempersempit rahmat. Karena tertuju pada satu keinginan semata. Sedangkan Allah maha luas rahmatnya. Allah punya segalanya. Allah mampu menjadikan apapun yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mudah. Oke? Satu keyakinan itu
kita tanam dalam hati, terus cara praktek kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kita. Jaluk supaya rizkinya lancar. Maka tidak jarang, Bu, wong sugih penyakit akeh. Karena apa? Dia fokus pada kekayaan semata, pengen usahanya lancar dan lain sebagainya. Yang dia minta is kan urip penak, mapan, sugih segala macam. Sehingga kesehatan itu tidak terjaga. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu segalanya. Bukan hanya sekedar menjadikan dia kaya, tapi juga sehat. Ada yang minta kaya juga sehat. Tapi ternyata dia lupa bahwa rahmat Allah begitu luas. Berapa banyak orang kaya, sehat, tapi nggak punya keturunan? Pirang-pirang. Sedangkan dia mendambakan itu semua. Jadi permintaan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mempersempit. Padahal Allah telah mengajarkan kepada kita ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Baik menurut Allah, selesai, Bu. Kalau baik menurut Allah, selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia ini apik. Ini dunia ini apik, ya selesai, Bu. Apapun hajatmu, keinginanmu, permintaanmu sudah terpenuhi. Ya kan? Usaha lancar, awake sehat, anaknya soleh-soleha. Masuk atina fid dunya hasanah. Wis ning ngono wis urusan donga. Iya, luwih sombong. Ya terus piye? Ya ora piye-piye, Bu. Iya kayak gitu. Coba kehambaanmu kepada pencipta, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengalir begitu saja. Pengen tahajud, tahajud. Pengen duha, duha. Pengen baca Quran, baca Quran. Ya, sudah mengalir begitu saja. Pada akhirnya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dong tetap. Ya kadang-kadang apa itu tadi? Yang spesifik itu yang bikin mempersempit gitu loh. Sehingga kebodohan kita itu kadang-kadang menganggap takdir itu terlalu kejam. Padahal itu pilihan kita. Yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan duwe majikan eman, Bu. Sayang banget nih jenengan. Ya. Ketika jenengan itu mau diberi, sebelum diberi jenengan minta, aku njaluk 3.000 lah. Terus ada transaksi tahun depan jenengan diperpanjang kontrak misalkan. Ayo perpanjang kontrak tahun depan. Terus jenengan minta
Padahal jenengan sudah bertahun-tahun di sana. Berarti tahu betul karakter jenengan itu baik banget. Sak jaluknya dituruti. Tahun kemarin 3.000, sekarang saya minta 5.000. Ya, 5.000 NT. Naik gaji 5.000 NT. Kalau dulu 25 berarti sekarang 30. Karena naik 50. Sepakat? Sepakat. Karena baik. Gitu loh. Karena baik. Padahal majikan duweni cita-cita pan mei 40. Tapi berhubung jenengan jaluknya 5, sudah dikasihnya 5. Ning angen-angen, dia terlalu baik, 10 tahun kayaknya. Hitung-hitung apa? Hitung-hitung wis kaya dulur dewek lah, tak gaji 40 sabulan. Tapi jenengan celeduk, oke saya mau perpanjang, tapi gaji naik 5.000. Akhirnya cuma 30 kan? Logikanya seperti itu gitu loh. Logikanya seperti itu. Karena jenengan sudah tahu bahwa majikan itu baik banget. Sak jaluke dituruti. Andai manusia saja mampu melakukan hal yang demikian, kebaikan itu dikerjakan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jauh lebih baik lagi. Manusia melakukan pengkhianatan, kejahatan dan lain sebagainya. Jenengan ada orang lah jenengan. Ada orang punya anak, Bu. Punya anak laki-laki. Ternyata anak laki-laki itu nakal, badung. Di luar semua kejahatan dilakukan. Memperkosa, membunuh, judi, mabuk-mabukan, mencoreng nama baik keluarga. Intinya mencoreng nama baik keluarga. Sudah diperingati sama orang tua, ojo nakal, ojo badung, ojo beling, ojo wis macam-macam, wis dikandani pirang bolak-balik. Tapi ternyata itu terjadi lagi. Puncaknya seluruh kejahatan dia kerjakan. Orang tua bodoh-bodohan. Nah, jare wong Brebes ilang-ilang anak siji. Terus dia kembali kepada orang tua tersebut, minta maaf supaya diampuni semua salahnya, semua dosanya, ingin kembali ke tengah-tengah keluarga, tentu orang tua itu akan mengatakan, sudah aku seorang dua anak kaya awakmu. Berkali-kali diwelingi, berkali-kali diomongi, berkali-kali dinasehati, tetap gak digubris. Hati orang tua terluka, lebih baik dia itu memutuskan hubungan anak dengan orang tua. Hilang-hilang anak siji. Itu manusia. Allah tidak. Allah tidak. Sekalipun israf kau lakukan, keterlaluan banget kau kerjakan, dosa berkali-kali, maksiat setiap hari, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti diterima. Asal ojo musyrik. Dan kemusyrikan itu dibawa sampai mati. Gitu loh. Dibawa sampai mati. Maka percuma
semua penebusan yang kau hadiahkan, biarpun itu bentuk emas segede bumi, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada pertolongan bagi mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqatuluhu, utawi sapa wonge iku badala ganti sapa man dinahu ing agamane man faqatuluhu, maka mateni sira kabeh hu ing man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jal li ahwali ahlin nar adzaban yaumal qiyamati law anna laka ma fil ardi min syai'in in akunta taftadi bihi fayaqulu na'am fayaqulu aradtu minka ahwana ahwani harusnya aradtu minka ahwani min hadha wa anta fi sulbi adama alla tusrika bi syai'an. Fa'abaita dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jal, dawuh sapa Allah azza wa jal li ahwali ahlin nar, marang luwih entenge penduduk ahli neraka, adzaban siksa yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Allah bertanya kepada penduduk neraka yang siksanya itu paling ringan. Lau annalaka, lamun setuhune ikulaka tetap kadua sira mafil ardi, barang kang tetap ing dalam bumi, min syai'in, bayane sewiji-wiji, akunta ana tahsira ikut tadi bihi, gawe tebusan bihi kelawan syai'. Kalau misalkan kalian itu memiliki bumi dan seisinya, digantikan dengan segalanya, mau enggak itu dijadikan sebagai tebusan untuk dosa yang telah kau lakukan? Fayaqulu na'am. Penduduk neraka itu pun mengatakan, nggih. Fayaqulu aradtu minka ahwani min hadza wa anta fi sulbi adama alla tusyrika bi syai'an. Waktu ning alam dunia aku njaluk perkara sing paling enteng, paling gampang. Cuma siji permintaanku, la tusyrik bi syai'an. Ojo menyekutukan aku dengan sesuatu. Itu permintaanku. Gampang banget. Polahmu ya sak karepmu. Tapi penjalukku cuma satu. Ojo musyrik. Ngono be ora iso dilakoni. Fa'abaita alla illa syirk. Namun engkau itu enggak melakukan itu kecuali kemusyrikan yang kalian lakukan. Ini menandakan bahwa penyesalan itu wentis mesti noning mburi, Bu.
Jare kocape wong Jawa wentis kaya ana ning mburi. Ora mungkin. Artinya penyesalan itu pasti di belakang, dan kadang-kadang penyesalan itu tidak berguna. Maka sebelum itu terjadi, pemahaman, ilmu, dan lain sebagainya, itu memberikan wawasan kepada kita, supaya hal yang demikian itu tidak terjadi. Banyak sekali ajaran, ajakan, dan lain sebagainya itu menuntut kita supaya menjadi ahli iman, ahli ilmu, ahli takwa, dan lain sebagainya. Satu keniscayaan bahwa dosa pasti dikerjakan. Itu satu keniscayaan. Tidak mungkin tidak. Wong mesti ini dosane. Tapi bukan berarti pandangan kita itu tidak sama dengan pandangan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah itu dosa itu besar. Nggak ada dosa kecil. Ya. Setiap dosa itu besar. Tidak ada dosa kecil. Oke. Ketika dosa itu besar, maka bisa menggugurkan keimanan. Sudah melakukan dosa, berarti gugur imane. Wis gugur imane berarti halal darae. Nah, itu pemikiran Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij yang nanti akan diikuti pemahaman itu lewat Mu'tazilah, ya, cikal bakalnya ya dari Khawarij. Sekali melakukan dosa berarti gugur imane. Nek gugur imane berarti halal darae. Itulah kenapa Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu menjadi target pembunuhan mereka oleh orang-orang Khawarij. Nyatane yang kena, yang meninggal, yang terbunuh itu Sayyidina Ali. Muawiyah dilalah sakit Bu pada saat itu. Rencananya podo Bu. Ngimami subuh pateni komburi. Podo. Tapi dilala Muawiyah sakit tidak ngimami. Sedangkan Sayyidina Ali ngimami, ya ditusuk komburi. Karena dianggap itu adalah satu kesalahan. Apa kesalahan Sayyidina Ali dan Muawiyah pada saat itu? Karena berdasarkan musyawarah. Terjadi satu sengketa antara Muawiyah dan Ali, lalu mereka itu memutuskan hukum lewat musyawarah. Kata orang Khawarij, hukum itu harus kembali kepada Quran. Tanya ke Quran. Nah, ini kok lewat musyawarah, berarti hasil ijtihad manusia, bukan hukum dari Allah. Maka kau telah melakukan dosa besar, maka halal darah. Itu pemikiran Khawarij. Saking jengkelnya Sayyidina Ali sampai ngomong, Quran itu nggak bisa bicara, sing bisa ngomong ke aku. Nek kowe takon Quran, sok Quran iso jawab apa ora? Saking mangkele, Bu, Sayyidina Ali. Kembali ke Quran, tanya Quran, silakan kata Ali. Silakan tanya Quran. Quran bisa jawab atau tidak? Sing iso jawab yo, aku ulama. Sing ngerti. Saking mangkel. Makanya orang Khawarij makin benci, makin jengkel, target pembunuhan. Ya, mati bener, Bu. Dipakai. Tapi itu sudah menjadi takdir. Ada kebahagiaan tersendiri yang menanti. Itu di luar kemampuan manusia. Oke. Jadi permintaan Allah cuma satu, ojo musyrik. Satu keniscayaan dosa kita kerjakan. Ya. Makanya kita selalu beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita
lakukan atau kita kerjakan. Mudah-mudahan kita itu, keimanan kita tetap kita jaga sampai ajal menjemput nyawa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa karimina tukhina maulana Muhammad sallim wa tabaraka ala kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nadim akhwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna min al bala wal waba wat ta'un wa min syurri a'da wasyayatin wan nafsil ammar bisu. Allahumma yassir lana al intidam fi jamil umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyirri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-hali wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqal jamil af'al wa fitna liniyatil khair wa jamil aqwal wal ahwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslib waqtan nasi imanana wa la tusallit alaina man la yakhafak wa la yarhamuna wa razuqna khairad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina Siratal an'amta ladzina 'alaihim an'amta ghairil 'alaihim maghdubi ghairil 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Rabbi ya rabbal Sekian dan alamin. demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.